Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Hotel Atlet Kaltim di Samarinda terbakar. Sejauh ini dugaannya adalah korsleting listrik. Karena akinya dicuri, wifi gratis untuk warga di Balikukup Berau dihentikan. Sistem penerimaan murid baru di Tarakan dilakukan melalui daring atau online. Alat pendeteksi gempa milik BMKG inilah yang kini ditempatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Berau di Tanjung Radap. Alat tersebut dipasang agar BPBD bisa melakukan langkah cepat jika terdeteksi adanya gempa. Selain itu, BPBD juga mengusulkan alat pendeteksi debit air, terutama di daerah hulu Sungai Segah dan Kelai. Pihak BPBD menilai alat tersebut sangat dibutuhkan agar mereka bisa mendeteksi banjir dengan cepat. Tujuan lainnya adalah untuk memberi peringatan dini ke masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan perkotaan. Sampai dengan saat ini, khusus banjir, kita belum ada alat pendeteksi secara modern. RW warning system di mana supaya masyarakat lebih deteksi dini dan mengetahui apabila dulu debit air naik yang di middle dan di hilir sudah antisipasi siap siaga atas kiriman air tersebut. Sementara pihak BMKG menyatakan curah hujan di kawasan Kelai dan Segah berintensitas sedang. Dua daerah tersebut mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan luapan air yang terbawa melalui dua sungai yakni Segah dan Kelai. Untuk daerah hulu, Kelai, Segah, ya, kita sangat intens juga memperhatikan kondisi cuaca di dua daerah tersebut karena erat kaitannya dengan aliran sungai di daerah tersebut. Ada hulu sungai Kelai dan hulu sungai Segah. Dari pantauan kami setiap hari masih terjadi hujan di tempat-tempat tersebut dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Ancaman banjir akibat luapan sungai di kawasan Hulu Berau menjadi perhatian serius pemerintah. Hingga pertengahan tahun 2025, BPBD mencatat 93.777 jiwa terdampak banjir, tersebar di 4 kecamatan yakni Talisayan, Segah, Kelai, dan Sambaliung. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. SMA Negeri 10 Samarinda mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Bahkan Wakil Menteri datang langsung untuk melihat kondisi lingkungan sekolah dan aktivitas yang dilakukan para pelajar. Wamen menyatakan SMA Negeri 10 termasuk salah satu sekolah yang masuk dalam program Sekolah Garuda Transformasi. Tujuan dari program tersebut yakni membangun pendidikan unggulan berbasis sains dan teknologi. Disebutkannya Sekolah Garuda ini terbagi 2 kelompok, yakni Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru. Sekolah Garuda ada 2 skema, Sekolah Garuda Transformasi yaitu membina sekolah yang sudah ada agar potensinya menjadi lebih meningkat lagi, mengoptimalkan. Lalu ada juga Sekolah Garuda Baru. Apa ini sebenarnya Sekolah Garuda? Sekolah Garuda adalah visi langsung yang dicetuskan oleh Bapak Presiden
dan distrategiskan oleh Bapak Presiden untuk membangun ekosistem sains dan teknologi dengan cara yang paling utama adalah memberikan akses bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dimanapun mereka berada dari jenjang strata latar belakang apapun yang mereka punyai. Selayaknya sudah sepatutnya. Kepala SMA Negeri 10 mengaku sangat senang dan bersyukur lantaran jadi perhatian khusus oleh kementerian. Kepercayaan yang dinilai luar biasa ini dinilai sebagai tantangan. Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan di luar ekspektasi kami, karena dari 12 sekolah itu sampai saat ini termasuk Taruna Nusantara pun belum dikunjungi. Jadi yang sudah dikunjungi ini lebih awal tentu speechless lah bagi kami, karena memang artinya kan kepercayaan luar biasa nih dari Kemendikti-Saintek mengunjungi, mungkin ya kata beliau tadi ada sesuatu dari SMA 10 yang memang ingin digali agar bisa direplikasi di sekolah-sekolah lainnya. Dengan dipilihnya SMA Negeri 10 sebagai sekolah Garuda, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. SMA Negeri 1 Tarakan ini merupakan salah satu sekolah di Provinsi Kalimantan Utara yang menerapkan sistem online atau daring dalam proses penerimaan murid baru. Sepanjang pelaksanaan penerimaan, pihak Dinas Pendidikan belum mendapat informasi terkait kendala termasuk jaringan internetnya. Pihak Dinas Pendidikan justru khawatir dengan pasokan listrik. Mereka berharap pasokan listrik tidak mengalami kendala atau pemadaman sepanjang pelaksanaan penerimaan murid baru. Kemudian kalau berkenaan dengan kesiapan fasilitas ya. Yes. Fasilitas. Kalau kita kan ke Diskominfo ya. Diskominfo kan yang pakai server lokal berarti, Pak. Bukan, Diskominfo provinsi. Oh, provinsi. Ya, kita Diskominfo yang membackup sekarang ini untuk servernya, untuk bandwidth-nya kan. Terus kalau untuk di sekolah masing-masing ya tentu apa yang paling pokok jaringan kan, Bu. Ya, jaringan WiFi harus mumpuni. Kemudian yang lain saya sampaikan teman-teman sudah bersurat ke PLN ya, supaya kalau bisa selama SPMB ini kalau bisa terutama untuk jalur-jalur sekolah yang ini jangan mati dulu. Sementara Ketua Panitia Penerimaan Murid Baru di SMA Negeri 1 Tarakan menyatakan peserta didik yang diterima berjumlah 432 siswa. Dari jumlah tersebut, para siswa ini akan terbagi menjadi 12 rombel atau rombongan belajar. Untuk SMA 1 432 dengan 12 rombongan belajar. Ada kendala, Bu, yang perlu dievaluasi di hari pertama kemarin? Ya, setiap saat kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman dan perlu diketahui bahwa operator itu punya kewajiban untuk menghubungi setiap calon murid terkait dengan berkas-berkasnya sebelum divalidasi. Nah, sampai saat ini kami belum menemukan, alhamdulillah belum menemukan kendala. Kalaupun ada kendala, biasanya calon peserta didik itu pas ditelepon tidak diangkat, tetapi nanti dalam beberapa waktu kemudian kami akan menelpon kembali. Untuk sementara kendalanya permasalahan itu aja sih. Pada penerimaan siswa baru ini pun masih diberlakukan sistem zonasi. Akan tetapi, jika jalur domisili ternyata sudah melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan prestasi akademik. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.
pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.